Selamat bergabung di Ngobrol Seram bersama Epi Silma. Kali ini aku akan membacakan pengalaman seram yang dialami oleh Pak Idin yang dikirimkan oleh sang istri, yaitu Ibu Yusi Marlina di Kota Padang. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman seram, silakan kirimkan kisah kalian ke inbox Facebook, Instagram, atau ke WhatsApp yang linknya ada di deskripsi. Bisa diketik atau rekam suara. Nah, kini kita langsung mendengarkan kisahnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1995 di daerah Transmigrasi Mayowa yang terletak di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat itu, Pak Idin baru saja mulai bekerja sebagai seorang konsultan di sebuah proyek irigasi di daerah Transmigrasi. Ia bekerja bersama dengan beberapa orang rekannya, termasuk 2 orang yang berasal dari Pulau Bali. Sebut saja mereka Jero dan Andika. Di hari pertama bekerja itu, menjelang sore, para pekerja lokal mengajak mereka untuk segera pulang. Namun karena Pak Idin dan kedua rekannya ingin menyelesaikan pekerjaan mereka pada hari itu juga, maka mereka pun bertekad untuk lembur. Sehingga pada pukul 7 malam, barulah pekerjaan mereka selesai. "Ayo kita pulang bersama-sama," ajak Pak Idin kepada Jero dan Andika yang memang searah. Di daerah transmigrasi yang baru dibuka itu, memang belum ada sarana transportasi umum maupun kendaraan yang bisa mereka gunakan. Sehingga mereka bertiga pun harus berjalan kaki beriringan, menembus kegelapan hutan dan perkebunan. "Jauh sekali ya lokasi kerja kita, tak ada sarana transportasi pula," keluh Jero yang disambut dengan anggukan Andika. "Ya, namanya juga lokasi transmigrasi baru. Sarana dan prasarananya belum lengkap. Semoga saja kita akan segera diberikan kendaraan inventaris," hibur Pak Idin. Mereka pun mengobrol ringan, sekedar untuk meredakan rasa tegang akibat keadaan jalan yang gelap gulita. Tak ada lampu penerangan di sepanjang jalan yang mereka lalui, sehingga mereka harus ekstra hati-hati dalam melangkah. Hanya sinar rembulan yang pucat yang bisa diandalkan sebagai satu-satunya sumber cahaya di jalan itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, pada pukul 10 malam sampailah mereka di rumah milik kepala kampung. Jero dan Andika tinggal di rumah itu bersama dengan beberapa orang pekerja proyek lainnya. Jero dan Andika pun menyarankan kepada Pak Idin untuk menginap di tempat mereka saja. "Hari sudah malam, Pak. Perjalanan ke rumah Bapak masih jauh. Masih sekitar 10 km lagi. Lagi pula, sepanjang perjalanan sangat gelap gulita. Lebih baik Bapak menginap saja di sini. Saya khawatir kalau Bapak pulang sendirian," ujar Jero. "Makasih Beli Jero, tapi sebaiknya saya pulang saja malam ini, biar bisa langsung istirahat di rumah," tolak Pak Idin. Setelah berbasa-basi sejenak, Pak Idin pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Berjalan sendirian di tengah malam yang sangat sepi dan gelap gulita membuat Pak Idin cepat sekali merasa kelelahan. Ia tak berpapasan dengan seorang pun dan bahkan tak terlihat satu rumah pun di sepanjang jalan yang dilaluinya. Sekitar 1 jam perjalanan, Pak Idin pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kebetulan ia melintasi sebuah jembatan kecil di atas sungai. Ia pun duduk di dinding pembatas jembatan. Suasana sekitar begitu sunyi senyap.
hanya suara jangkrik dan serangga malam, serta sesekali kepakan sayap kelelawar dan burung malam yang melintas. Setelah beberapa menit beristirahat, Pak Idin pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Ia merasa tenaganya mulai pulih meskipun perutnya belum terisi oleh makan malam. Baru beberapa detik berjalan, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang halus menyapa. Suara seorang perempuan. "Om, pulang! Om, pulang!" Pak Idin berhenti tertegun, namun ia mengabaikannya. Namun tak lama kemudian, suara itu kembali terdengar untuk kedua kalinya. "Om, pulang! Om, pulang!" Pak Idin yang semula mengira bahwa suara itu hanyalah sekadar halusinasinya belaka, kini mulai merasa ketakutan karena suara itu semakin kencang dan jelas. Ia pun memutuskan untuk mempercepat langkah. Untuk ketiga kalinya, suara itu terdengar lagi dan bahkan kini seperti nyaris berteriak. "Om, pulang! Om, pulang!" Refleks, Pak Idin pun menoleh ke arah sisi jalan dari mana suara itu berasal. Di kegelapan, samar ia melihat ada bekas reruntuhan bangunan. Ia menengok ke sana kemari, namun tetap tak terlihat sosok seorang pun di sana. Tiba-tiba saja ia melihat sesuatu di atas atap bangunan tersebut. Sosok seorang perempuan yang sedang duduk mengayun kakinya. Saat tatapan Pak Idin terpaku kepadanya, tiba-tiba saja sosok perempuan itu terbang melayang dan menghilang, meninggalkan suara tawa yang melengking mengerikan. Seketika itu juga, Pak Idin baru menyadari bahwa sosok perempuan yang dilihatnya ternyata bukanlah sosok manusia. Ia pun berlari lintang pukang, tak peduli meski jalanan rusak dan gelap gulita. Untunglah ia tak sampai terjatuh dan terluka. Pak Idin mulai berhenti berlari saat ia sudah berada cukup jauh dari lokasi itu dan mulai bisa melihat rumah-rumah warga. Ia pun tiba di rumah yang disewanya pada sekitar pukul 12:30 dini hari. Keesokan harinya, karena merasa penasaran, Pak Idin pun memutuskan untuk kembali ke lokasi reruntuhan bangunan itu dan melihat seperti apa suasananya di siang hari. Ternyata bangunan itu adalah bekas bangunan penggilingan padi yang dikelilingi oleh pekuburan tua yang nisanya sudah banyak yang keropos dan rusak. Pak Idin menceritakan kejadian menyeramkan yang dialaminya kepada rekan-rekan kerjanya. Jero dan Andika pun menyayangkan mengapa pada malam itu Pak Idin menolak menginap di tempat mereka, sehingga sampai mengalami kejadian tersebut. Para pekerja lokal berkata bahwa memang banyak sekali penampakan makhluk halus yang mencoba menakut-nakuti orang-orang yang lewat di bangunan bekas penggilingan padi dan pekuburan tua itu. Bukan hanya berwujud sosok perempuan, namun juga berbagai macam makhluk halus lainnya seperti genderuwo, pocong, dan lain-lain. Lokasi itu sudah terkenal karena keangkerannya. Itulah sebabnya para pekerja lokal selalu pulang saat sore dan menghindari melintasi lokasi itu,
saat maghrib tiba. Sejak saat itu, Pak Aidin pun selalu pulang bersamaan waktunya dengan para pekerja lokal, meskipun pekerjaannya belum selesai.